Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan saya semuanya. Oke, pada hari ini saya akan mencoba bikin video trading yang agak ekstrim sedikit ya. Kalau kebanyakan pada mulai dari angka 140, kali ini saya akan mencoba dari angka 14.000. Walaupun untuk saldo minimalnya itu 140.000 ya untuk yang standar gitu. Oke, kita lanjutkan, kita cek-cek pasar terlebih dahulu. Saya mau lihat intip-intip kripto gimana pasarnya. Trennya lagi naik, cuman ini masih agak gamblang. Oke, saya akan coba open posisi buy. Karena apa? Kita tak usah nunggu lama-lama lagi karena ini trennya lagi naik ke atas. Kemudian candle terakhir itu hijau dengan doji, hijau doji, kemudian dengan sumbu panjang di atas, menandakan bahwa gue masih kuat nih buat naik ke atas kayak gitu. Kuatnya seberapa tahan kita lihat di candle yang terbentuk setelah ini gitu. Karena setelah ini kita ininya 25.000, oke, kita 26.000 karena saldo di sisa masih ada 400 rupiah, saya rasa cukup. Karena saya optimis kalau kali ini kita akan profit gitu ya guys. Ini memang agak ekstrim sih, maksudnya ini agak susah gitu. Karena modal yang kita punya itu cuma 14.000. Ini saya akan membuktikan ke kalian bahwa saldo berapapun kita tetap bisa trading guys, asalkan teknik kita benar gitu. Cuman di saldo segini kita tidak usah terlalu berekspektasi bahwa gue akan dapat berapa ratus juta dari saldo segini, jangan gitu. Karena semakin besar yang akan kita dapat, maka semakin besar juga risiko yang akan kita terima. Oke. Di sini ada altcoin, pasar altcoin, lihat candlenya hijau-hijau, kemudian disusul candle doji merah dengan tipis badannya. Saya akan posisi buy ketika dia akan turun ke bawah lagi, tapi sepertinya tidak. Saya akan coba di titik tertinggi ya guys. Ini sebenarnya agak rawan ya, kalau seandainya kita loss di sini kemungkinan kita akan habis, maksudnya ya video ini akan berakhir begitu. Ini agak ekstrim sedikit, agak ekstrim. Saya rasa ini paling ekstrim di trading daripada yang lain, karena sebelumnya saya lihat mereka saldo mereka besar gitu, karena sedangkan saldo saya hanya segini kan. Saya menggunakan teknik Parley. Teknik Parley ini sangat berfungsi untuk mempercepat gitu, untuk mempercepat profit kita. Tapi jangan lupa, semakin cepat profit, semakin cepat juga kita loss, karena jika teknik yang kita gunakan tidak sesuai begitu, maksudnya ya tidak terukur lah kebenarannya. Saya tidak bilang teknik saya ini pasti, enggak, cuman insya Allah 80% teknik candlestick ini sangat membantu apabila pasarnya normal ya. Sekali lagi, apabila pasarnya normal, karena kita hanya bisa menggunakan teknik kita, tetapi pasar itu kita nggak bisa menggerakkan gitu guys. Oke, kita lihat setelah ini kan disusul oleh candle hijau. Saya kelepasan tadi ya, kita ngobrol terus. Ini kalau semisal penutupan candlenya ini hijau tanpa sumbu, kemungkinan besar dia bakal kuat ke atas begitu. Udah bersumbu sedikit, saya agak ragu gitu ya, karena ini sudah di area resisten. Di area resisten, saya nggak tahu dia ngejar resisten yang baik di waktu mana. Saya rasa dia sedang bikin resisten baru. Kalau di titik-titik resisten seperti ini rawan guys, karena seandainya nih ini dia naik, dia nggak kuat kayaknya ke atas, saya bahkan open posisi sell. Karena apa tuh, kenaikannya daripada sumbu di sebelahnya itu sangat tipis. Jadi saya ini merasa bahwa dia bakal membentuk candle doji merah dengan badan di bawah gitu. Cuman saya juga nggak tahu ya, kita juga nggak tahu entah trennya yang masih kuat atau bagaimana, saya juga masih kurang tahu gini. Oke, betul tebakan saya kan guys, betul. Sebenarnya ini agak serem ya guys, karena saldo kita tipis banget gitu, dan saya juga bukan pemain ahli seperti yang lain-lain begitu ya kan. Jadi saya hanya mengerahkan kemampuan saya membaca candle. Nah,
saya juga bingung ini candle doji merahnya ini sebagai candle nafas atau candle pembalikan. Jadi kita akan lihat dulu konfirmasi candle setelahnya ini candle apa gitu. Kita tak usah terburu-buru karena saldo kita tipis sekali guys. Jadi kalau seandainya kita nggak pinter-pinter ya kan, mampus kita habis gitu. Kalau seandainya candle terbentuk ini candle merah dengan sumbunya lebih panjang ke bawah, saya optimis untuk turun ke bawah. Tapi kalau seandainya panjang ke bawah dengan bodinya tipis, saya agak ragu. Karena saya takut ini akan menjadi candle perlawanan. Maksudnya gini, gue nggak ke candle merah yang di area atas ini membuktikan bahwa gue nggak kuat nih ke atas, kemudian disusul dengan candle merah yang panjang ke bawah. Takutnya dia melawan bahwa gue juga nggak kuat ke bawah. Jadi saya rasa setelah ini candle yang akan terbentuk itu tipis sekali. Jadi karena sudah agak ini, kita cari di pasar yang lain dulu, kita lihat-lihat gitu ya guys, karena saldo kita kecil. Nah kalau kayak begini sama, dia berada di area support. Saya rasa dia mengejar yang titik support, mohon maaf, resisten sebelah sini. Kita lihat dulu candle konfirmasinya seperti apa. Allahu Akbar. Kalau seandainya candle yang terbentuk ini candle merah dengan panjang, maksudnya dengan bodinya yang panjang, yang lebih tebal dari bodi hijau yang sebelah, saya optimis untuk sell. Oke. Ini kalau kita loss guys, berarti tandanya video ini tidak akan launching. Karena saya sudah loss begitu. Karena pasar kripto ya, seperti yang kalian tahu aja lah pasar kripto ini seperti apa ya kan. Dia yang begitu-begitu gitu. Jadi kita juga kurang tahu. Cuman saya optimis bahwa ini akan ke bawah gitu. Tapi seandainya memang ternyata yang saya baca salah, ya berarti video ini hanya sampai segini gitu. Ya kalian bisa gunakan beberapa ilmu yang saya berikan di teknik di open posisi sebelumnya gitu. Wih, detik-detik terakhir ya guys. 5, 4, 3, 2. Tuh, tipis sekali. Ini sangat menguras tenaga ya guys. Saya masih confused, maksudnya saya masih ragu. 163. Kita akan paralikan terusan begitu. Oke. Naik sedikit. Oke, dapat. Saya rasa dia masih turun ke bawah karena gimana? Karena candle hijau candle merah yang kecil tadi itu mencari maut dengan sumbu panjang di atas, bahwa dia menunjukkan bahwa kekuatannya untuk ke atas itu nggak ada. Jadi dia akan mendorong candle selanjutnya ini ke bawah. Karena bodinya tipis, kita juga nggak bisa pastikan yang dia akan berkemampuan mendorong. Ternyata kita loss ya guys. Berarti ya sampai di sinilah tadi open posisi kita. Berapa open? 1, 2, 3, 4 open posisi, sangat miris gitu ya. Terima kasih. Videonya mungkin tidak seperti yang kalian kira gitu ya, tapi ya kita cukupkan dulu sebagai video terparah, karena sebenarnya kita nggak loss sih, kita loss hanya 14.000 dari modal yang tadi. Saya sengaja mengosongkan ini saya untuk mengasah kemampuan saya membaca candle gitu. Entah ini pembelaan saya atau bagaimana ya, saya juga tidak tahu ya. Mohon maaf jika video yang saya buat tidak sesuai ekspektasi kalian ya. Inilah trading ya. Dalam trading itu ada profit dan ada loss, dan loss itu bagian dari trading, jadi tidak apa-apa. Semakin kita kuat menghadapi loss, maka semakin terbentuk mental kita gitu. Mental apa? Mental kita untuk lebih berhati-hati bahwa semakin besar yang akan kita dapatkan, resiko yang akan kita terima juga sama besar seperti yang akan kita dapatkan gitu. Semakin besar
yang kita inginkan, maka semakin besar juga resikonya. Jadi ini video saya buat untuk mengasah mental kita, untuk mengasah psikologis kita, karena biasanya saat kita loss itu psikologis kita terganggu karena kita merasa aduh gimana ini. Makanya disitulah teknik manajemen keuangan kita dibutuhkan. Kalau dipikir loss, ya saya sebenarnya lossnya hanya 14.000 saja gitu. Kita tidak usah mikirkan loss terakhir yang kita dapatkan 163 tadi, jangan. Agar apa? Agar mental kita tetap terjaga gitu, kewarasan mentalnya. Karena loss bagian dari trading guys. Jadi kalau misalnya kita tidak siap loss, maka jangan trading gitu. Dan untuk berhati-hati lagi, mungkin kalian bisa menggunakan teknik selain teknik Parley. Karena teknik Parley ini yang saya bilang tadi di awal, bahwa kita main sistem all in. Maksudnya sistem yang kita dapatkan, bukan all in. Maksudnya setiap berapa yang kita dapatkan itu yang kita mainkan gitu. Itu yang kita beli atau yang kita jual. Jadi untuk mempercepat proses penambahan saldo, kita bagus menggunakan teknik Parley. Tapi untuk menjaga kewarasan keuangan, kita menggunakan teknik manajemen keuangan, yaitu sebenarnya 1% dari modal kita biar berhati-hati. Tapi berhubung karena modal kita 163 tadi, ya tidak mungkin kita gunakan 1.600 ya kan, nggak mungkin. Jadi kita gunakan 10% dari saldo yang kita punya, sesuaikan dengan saldo yang kita punya. Demikian dari saya akan upload video-video gurih yang pastinya berisi teknik ya. Jadi kalian jangan lihat lossnya saya, jangan lihat teknik saya, bagaimana saya OP. Karena sebagus apapun teknik yang kita gunakan, jika pasar tidak mengizinkan maka tidak akan bisa gitu. Sesuai yang tadi saya OP terakhir kali itu, menurut saya bahwa pasar itu akan kuat turun. Ternyata yang terbentuk setting star hijau itu kan agak ekstrim ya, karena tipis banget gitu, dan itu di detik-detik terakhir. Itulah membuktikan bahwa sekuat apapun teknik, kalau pasar tidak mengizinkan tetap tidak bisa. Karena ya kita hanya bisa mengerahkan teknik, tapi kita tidak bisa mengerahkan pasar gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton terus video-video saya, karena saya trader baru. Jadi ilmu-ilmu baru, maksudnya ilmu-ilmu yang baru saya dapatkan akan saya bagikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.